Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir la tu'assir, Rabbi amin bil khair. Rabbana shrah lana sadrana yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharaini amin. Babun nikah. Ini kita masuk pada bagian 2 dari fikih. Bagian pertama ibadat, bagian 2 muamalat, bagian 3 berarti munakahat. Terus rubu' as-salis, fikih dibagi 4. Ibadat alhamdulillah tuntas, muamalat sudah kelar, dan munakahat. Babun nikah, wahwa dan dianya nikah, lughatan menurut bahasa adalah demu, bercampur, bergabung, ijtima, berkumpul. Jadi kalau ada kumpulan, bahasa secara bahasa itu bisa dikatakan menikah. Sepulang menikah, ketika dikatakan sepulang menikah, mana dia menikah? Ya itu gabung berdua, itu menikah berdua. Orang berkumpul satu tempat, nanti dia menikah menurut bahasa. Di antaranya kata-kata mereka tanakahatil asjar, telah saling menikah oleh pohon-pohon, telah saling menikahi oleh pepohonan. Kapan bahasa itu diungkapkan? Dalam bahasa Arab, idza tamayalat, apabila saling cenderung ia pohon, yang depan rebah ke belakang, yang belakang rebah ke depan, yang kanan rebah ke kiri, yang kiri rebah ke kanan. Berarti dia nyatu. Wandamma ba'duha ila ba'din, kemudian tergabung sebahagiannya ke sebagian yang lain. Tergabung sebahagiannya ke sebagian yang lain. Itu bahasa. Syar'an menurut istilah syarak, nikah itu adalah aqdun, sebuah akad, yatadammanu, yang mengandung ia ibahata wat'in, boleh berhubungan, bilafzi inkah, dengan menggunakan lafaz menikahkan, atau tazwijin, mengawinkan. Kalau orang Indonesia pakai kedua-duanya, saya kawinkan dan saya nikahkan engkau, begitu bahasanya. Padahal bahasa itu boleh salah satu. Kalau mau pilih kedua-duanya nggak apa-apa juga. Dan itu hanya sekadar lafaz. Jadi kalau dikatakan apalah arti sebuah ungkapan, itu bukan pernyataan yang sebenarnya. Seseorang mengucapkan selamat tahun baru kepada non-muslim, mengucapkan kata-kata selamat. Kata dia, apalah arti sebuah ucapan? Kalau mau tahu arti sebuah ucapan, ucapan itu bisa menghalalkan yang haram, bisa mengharamkan yang halal. Orang yang belum menikah diucapkan kalimat nikah, maka haram jadi halal. Orang yang sudah menikah mengucapkan kalimat talak, maka halal jadi haram. Jadi ucapan itu adalah bagian dari 3 unsur yang terpenting dalam Islam,
Iman adalah tasdiqul bil qalbi, takrirul bil lisan, amalu bil arkan. Jadi takrirul bil lisan itu sepertiga. Maka tidak ada bahasa apa arti sebuah ucapan. Ucapan itu sangat berarti, penentu halal haram, sah atau enggak sah. Wa huwa haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i ala sahih. Ianya kalimat nikah itu hakikat kalau digunakan untuk akad, dan majaz kalau digunakan untuk watak menurut sahih. Nikah ada dua makna. Ada maknanya transaksi, akad antara wali dengan calon mempelai laki-laki. Itu makna pertama. Ada juga makna kedua, nikah itu adalah berhubungan. Berarti nikah memiliki dua makna. Kalau nikah kita artikan adalah akad, itu artinya nikah makna hakikat. Tapi apabila nikah kita artikan yang mana wata, maka itu maknanya majaz. Maka ada hadis yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengutuk man nakaha biyadihi. Gunakan bahasa nakaha. Sunnah an-nikahu litaikin. Disunahkan artinya nikah bagi taik. Taik itu artinya muhtajin lil wat'i, orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan kepada watak. Itu arti taik. Muhtajin lil wat'i, membutuhkan kepada watak. Wa inistaghalla bil ibadati, walaupun dia menyibukkan diri dengan ibadah. Walaupun dia mengatakan mengangkat dirinya menjadi ahli ibadah, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena belum usia 60 tahun, dia masih memerlukan kepada watak, maka hukum nikah sunnah. Bukan hanya sekedar taik, tapi syarat yang kedua adalah qadirin ala muqnatin, punya kemampuan atas pembiayaan. Apa pembiayaan yang dimaksudkan di sini? Min mahrin, dari mahar. Mahar berapa? Seperangkat alat salat ditambah sebingkai cincin emas, dibayar tunai. Seperangkat alat salat berapa Ihsan? Yang sudah dibentuk buat jadi masjid itu 600-700 ribu. Dah ada uang? Bisa iuran. Kemudian sebingkai cincin emas paling 1 gram. Maka nikah dengan orang kurusan dikit supaya cincinnya kecil. Tapi kalau orang gemukan cincinnya besar, 2 gram. Kakak 1 emas 2,5 gram, 2,5 juta. 2,5 juta tambah 700 ribu, ya cukuplah uang 3,5 juta. Kemudian beli es, beli bakwan 1,5 juta, 5 juta. Wakiswati fasli, tamkin, dan pakaian waktu musim tamkin. Musim tamkin itu artinya musim di mana seseorang istri diantarkan ke rumah suami. Musim itu musim apa? Kalau musim panas dia punya pakaian musim panas, musim dingin dia punya pakaian musim dingin. Kalau di daerah kita nggak ada musim-musiman. Musimnya musim tropis. Artinya nggak panas, nggak dingin. Sehingga penting ada pakaian waktu tamkin. Waktu dia menyambut istrinya, diantarkan ke rumahnya, dia punya pakaian untuk istrinya sepasang. Berapa sepasang pakaian istrinya? Nggak tahu.
Nah, ada harga 700.000, ada harga 500.000, ada harga 250.000, ada harga 100.000. Tinggal pilih. Kalau nggak mau dengan harga yang mahal, beli kain sendiri, jahit sendiri. Lebih mahal justru kalau jahit sendiri. Kemudian nafkah pada hari itu. Nafkah pada satu hari diserahkan malam, dari malam itu sampai besok malamnya. Ya, sarapan malam, makan malam, sarapan pagi, makan siang, tambah makan malam. Sarapan pagi 10.000. Satu lontong tambah berapa gorengan, selesai. Makan siang 18.000. Bayar apa rumah makan itu nih? Nah, tambah TS 25.000. 25.000 siang, 25.000 malam, 25.000 malam lagi, 75.000 tambah 10.000, 100.000 selesai. Total itu semua 5 juta kelar semuanya, Ihsan. Nah, orang yang memiliki tabungan 5 juta rupiah itu qadir. Nah, ta'ikin qadirin, orang mampu, butuh kepada perhubungan, butuh kepada wakaf, dan dia dianggap mampu. Mulai menabung dari sekarang. Buat 2 rekening. Satu tabungan umroh, satu tabungan nikah. Nah, sebulan sisihkan 50.000. Setahun 500.000. 10 tahun lagi insyaallah. Nah, lil akhbari sabiti fi sunan, karena beberapa hadis yang sabit dalam beberapa sunnah, dalam beberapa kitab sunan. Wa qad awradat jumlatun minha fi kitabi. Wa qad awradtu, maaf, awradtu. Sungguh aku memasukkan, aku meletakkan, aku memuat darinya jumlatan, beberapa darinya hadis. Jumlatan minha, beberapa darinya hadis, fi kitabi, dalam kitabku yang berjudul Ahkamin Nikah. Tentu apa? Ihkamu Ahkamin Nikah. Ihkamu artinya memastikan hukum hakam nikah. Nah, lihat di situ kitabnya. Hadisnya kita baca lah. Dan di dalam qad awratu jumlatan minha ay minal akhbar. Sudah? Sudah? Dah. Wa qad alamtu, sungguh aku telah memberitahu pada awal bab sebagian besar demikiannya hadis di kitab tersebut. Di antaranya adalah hadis yang tidak terdahulu, yang selain hadis yang telah disebutkan. Ya, di depan ada hadisnya. Mana kata beliau? Nah, itu hadisnya. Kembali dulu ke depan, babu nikah. Bab nikah adalah pangkal sekali. Azza wa rubu'u salisu minal fikhi, ini adalah bagian yang keempat. Ini adalah seperempat yang ketiga dari fikih. Hanya saja mereka menulukan ibadah karena ibadah lebih penting. Kemudian muamalat karena kebutuhan manusia kepada muamalat lebih penting. Selesai ibadahnya, kemudian kenyang perutnya. Setelah kenyang perutnya, baru mereka meninggal dunia. Kemudian baru mereka menyebutkan faraid pada awal bagian kedua, isyarat kepada sesungguhnya faraid itu setengah ilmu. Kemudian mereka sebutkan nikah, karena sesungguhnya apabila telah sempurna syahwat perut, maka seorang akan butuh pada syahwat faraj. Maka orang puasa nggak punya syahwat faraj ya, karena syahwat perutnya nggak terpenuhi. Maka orang yang terpenuhi syahwat perutnya, maka berhajat pada syahwat faraj. Maka jangan makan banyak-banyak. Kemudian jinayat,
Karena sesungguhnya yang biasa sesungguhnya jinayah itu hasil setelah sempurna dua syahwat, yaitu furud dan farad. Kemudian aqdiyah wa syahadat, hukum-hukum dan kesaksian. Karena manusia apabila sudah terjerumus darinya jinayat, mereka akan melaporkan kepada qadhi, mereka butuh kepada saksi di atasnya. Kemudian mereka menutup dengan bab memerdekakan, berharap supaya Allah SWT menutup mereka dengan kemerdekaan dari api neraka. Nikah terbagian termasuk pada syariat qadimah, syariat-syariat umat terdahulu. Maka sesungguhnya nikah telah disyariatkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Wastamarra, dan berkekalan ia nikah sampai ke surga. Jadi di surga masih ada akad nikah. Maka jangan kecewa, nggak usah khawatir. Kalau nggak jadi nikah, bisa nikah di surga. Nah, maka akan ada pelamaran antara yang laki-laki yang nggak jadi menikah dengan wanita yang belum sempat menikah. Akan melamar satu sama lain. Bainahu, maka sesungguhnya boleh bagi manusia menikah dalam surga, walaupun kepada mahramnya selain asal dan furu'. Nah, tapi kalau mak nggak boleh nikahi. Tapi kalau saudari boleh. Antum tahu cinta kali sama saudarinya, jangan suruh dia menikah. Dia menikah antum di surga boleh. Kenapa? Karena di surga itu yang ada cuma usul sama furu'. Bapak sama anak nggak boleh, anak sama bapak nggak boleh. Tapi sesama mahram boleh. Itik juga boleh. Nah, kata keponakan sama itiknya, itik cantik kali lah. Nah, kamu naksir, haram. Nah, haram tuh kan itik saya. Boleh nanti kalau di surga. Pala yang ummahu, maka seseorang tidak bisa menikahi ibunya. Dia tidak bisa menikahi ibunya. Dia juga tidak bisa menikahi putrinya dalam surga. Berkata atibba, berkata para dokter, maksud pada nikah ada tiga: menjaga keturunan, melakukan air yang mudarat, menahannya di badan. Kalau disimpan di badan dia bisa memudaratkan. Kemudian nailul ladzah, saya nggak tahu artinya. Wahadis salasa, dan ini yang ketiga, dialah alati yang masih kekal di surga. Nailul ladzah. Kalau menahan air mudarat di surga nggak ada lagi air mudarat. Kemudian tidak ada lagi keturunan di surga. Yang ada adalah nailul ladzah. Izla tanasulah hunaka, karena tidak ada keturunan di situ. Kalau ada keturunan enak sekali. Mendingan salah itu saja di surga, aman. Enggak mengalami kehidupan duniawi. Dan tidak ada ihtibas. Wal aslu fil kitab sunnah wal ijma', dalil nikah adalah kitab Quran, hadis dan ijma'. Maka di antara yang pertama adalah firman Allah yang berbunyi, yaitu kitab fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Hadis Quran yang kedua, wa ankihul ayama minkum. Ayama itu artinya wanita-wanita yang belum bersuami. Wa minasani, di antara yang kedua ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fitrati, siapa saja yang mencintai fitrahku, falyastanna bisunnati, hendaklah dia menjalankan sunnah dengan sunnahku. Famin sunnati an-nikahu, di antara sunnahku adalah nikah. Dan riwayat yang lain, famar raiba an sunnati, siapa saja yang benci dari sunnahku, famata, lalu dia meninggal dunia, qabla an yatazawwaja, sebelum bahwa dia berkahwin, sarafatil malaikatu, maka memalingkan oleh malaikat, wajahahu, akan mukanya, an haudi, dari telagaku pada hari kiamat. Bahasa hilang, lupa maksudnya. Itu yang nggak mau nikah sampai mati. Ya, kalau dia tobat nggak apa-apa. Ini sampai mati nggak nikah dia. Bukan karena nggak mampu, tapi nggak mau. Tapi dia mau, orang nggak mau tuh nggak ada masalah. Nah, ini memang dia nggak mau, maka akan dipalingkan mukanya dari telagaku pada hari kiamat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka tazwija makhafatal ala falaysa minni." Orang yang meninggalkan menikah karena takut miskin, maka dia bukan golongan aku. Nikahlah. Jadi anak orang makan. Nah itu laisa minni, bukan golongan umatku. Akhraja Imam Ahmad wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ad-dunya kulluha mata. Dunia semuanya adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasannya adalah amalatus salihah, wanita yang salehah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, "Mastafadal mu'minu," tidak mengambil faedah oleh seorang mukmin ba'da taqwallah, setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khairan lahu, yang lebih baik baginya daripada zaujatin salihah, istri yang salehah. Jadi setelah takwa kepada Allah tidak ada faedah yang didapatkan oleh orang mukmin yang lebih baik daripada istri salehah. Apa ciri-cirinya? Nah, ini ciri-cirinya. In amaraha ata'athu, jika memerintahkan ia suami akannya istri, niscaya dia taat kepadanya suami. Wa in nadhara ilaiha, apabila memandang ia suami akannya istri, sarrathu, menyenangkan ia istri akannya suami. Nah, dipandang bikin tanggal senang. Keluar pakai dandanan bagus, masuk rumah pakai bedak beras. Wa in aqsama alaiha abarrathu, jika bersumpah ia suami di atasnya istri, memenuhi ia istri akannya sumpah. Wa in ghaba anha, apabila menghilang, artinya pergi ia suami darinya istri, nasahathu, menjaga ia istri akannya suami pada dirinya istri dan hartanya suami. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tazawwajul abkar," nikahilah oleh kalian perawan-perawan. Fa innahunna, maka sesungguhnya perawan, a'zabu afwahan, lebih murni mulutnya, lebih bersih mulutnya dalam segala hal. Ihsan, dalam segala hal. Wa antaku arhaman, lebih bersih rahimnya. Wa arda bil yasir, ridho dengan yang sedikit. Oh, janda dia enggak ridho dengan yang sedikit. Apalagi sempat suami dulunya lebih kaya pada suaminya sekarang. Apa dia bilang? Hah? Si Joni dulu, bang, pagi ini bukan makan goreng pisang kayak gitu. Pagi kami udah makan ayam. Itu si Joni. Si Joni. Lewat kan? Dulu, bang, sama suami saya dulu tuh nggak pernah naik angkot beginian. Tuh kacau kan? Kadang cari masalah. Bahkan Imam Baihaqi dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu waladun, siapa saja yang dilahirkan baginya akan seorang anak, fa yuhsin ismah, hendaklah dia membaguskan namanya. Kasih nama yang bagus, jangan nama sembarangan. Ayo bulan Syawal kasih Syawal, yang bulan Rajab kasih Rajab. Itu nama bulan, bukan nama orang. Nah, wa adabahu, dan bagus juga adabnya. Wa idza balagha, apabila dia sudah balik. Nih, wali santri, apabila anak bapak sudah balik, falyuzawwidhu, maka hendak dia mawinkan anaknya. Nah, 15 tahun langsung kawinkan, Pak. Awat nih kalau bapak antum. Wa in balagha, maka apabila telah balik ia anak, walam yuzawwidhu, dan tidak mengawinkan ia bapak akannya anak, fa asaba isman, maka melakukan ia anak akan dosa. Fa innama ismu ala abih, makanya saya dosanya anak atas ayahnya. Bagus kan rumusnya? Balik langsung kawinkan, balik langsung kawinkan. Nah, baru ketemu mau buyut tuh, mau cicit. Encan cicit cocoknya pun jumpa dia. Nah, waruya anahu,
Diriwayatkan sesungguhnya telah masuk seorang laki-laki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu Akaf. Dikatakan kepadanya laki-laki namanya Akaf. Maka berkata kepadanya laki-laki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Akaf, alaka zaujah?" Apakah kamu punya istri? Qala, apa kata Akaf? Tidak. Qala, Nabi bersabda, "Wala jariyah," tidak juga budak saya. Qala, berkata ya Akaf, "Wala jariyah." Wala jariyah, tidak juga budak wanita. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anta bi khairin musirin." Padahal bukankah engkau dengan orang yang baik dan kaya? Kata Sayyidina Akaf, "Ana bi khairin musirin." Aku dalam kondisi baik dan kaya, bukan sakit-sakitan. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta min ikhwanis syayatin." Kamu itu adalah saudara setan. Nah, itu enggak masuk. Kenapa? Syarat ketiga enggak ada. Nah, anta bi khairin musirin? Lah. Apa aman? Aman kan? Lau kunta minan nasara kunta min rahbanihim. Kalaulah kamu dari agama Nasrani, kamu termasuk pada pendeta mereka. Inna min sunnati anika, sesungguhnya dari sunnahku adalah nikah. Syirarukum azzabukum, yang paling jelek di antara kalian adalah yang paling bujangan di antara kalian. Syirarukum azzabukum, yang paling jelek, yang paling bujangan. Ya, orang-orang bujangan tuh, apa kerjanya? Hah? Kalau dia nggak sibuk dengan pendidikan, orang bujangan ngapain? Bangun seenaknya, tidur seenaknya, pulang ke rumah seenaknya, duduk di mana saja. Coba dah kawin dia. Hah? Nggak bisa seenaknya. Pagi-pagi dah berkureh. Nah, selamat daripada ghibah, selamat dari tawuran, selamat pada mabuk-mabuk. Bagaimana mau mabuk? Uang untuk makan aja belum cukup. Nah, maka syirarukum, orang-orang sudah menikah dah aman. Maka kita tidak khawatir lagi kepada pelajar-pelajar yang sudah menikah memegang handphone. Ada masalah, Indo Wijaya, Ismail. Beli Android mau 10, mau 12, terserah. Aman. Gak akan main game dia. Chatting sama siapa dia? Teman chattingnya dari kiri dia. Apa chatting lagi? Ya, tidak. Syirarukum azzabukum. Coba yang mudah dengan pembeli chatting. Chattingnya karena pasangannya jauh. Oleh Pulau Angsa 2. Jauh deh. Arazilukum amwatikum azzabukum. Arazilu amwatikum, yang paling hina dari orang-orang yang meninggal di antara kalian, azzabukum adalah orang-orang bujangan. Rawah Imam Ahmad dan musnadnya. Qanazama Ibnu Ahmad hadzal makna fi qoulihi syirarukum azzabukum ja'al khabaru arazil amwati azabul bashar. Dan kitab Majalis Saniyah bagi Imam enggak tahu saya bacanya Husani atau Fasani, manasu sesuatu yang teksnya begini. Berkata Ba'dus Sarrah, inama kana man la yatazawwaj aw yatasarra ma'al qudrati alayhi min sarar umma fil ihya fil ahya'i wa razila fil amwat li mukhalafati ma amara Allah bi. Hanya saja adalah orang-orang yang tidak menikah atau tidak punya budak sahaya padahal mampu di atasnya, termasuk pada umat yang paling jelek fil ahya, dalam kalangan orang hidup, dan orang yang paling hina di kalangan orang mati. Kenapa alasannya demikian? Li mukhalafatihi, karena bercanggahnya dia, berbedanya dia dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hassa alaih, dan memotivasi ya Nabi di atasnya. Wasumya min siraril khalqi, disebut dia di paling jelek daripada makhluk ciptaan Allah, li adami ghardi basari, karena dia tidak bisa menjaga pandangannya.
Kadang tukang gorengan pun dilihat kayak anak gadis sih. Wa tahsini farji, karena dia tidak bisa menjaga kehormatannya. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan fa inna masalah hadza la yu'minu ghaliban 'ala nisa. Maka sesungguhnya semisal orang ini la yu'manu, tidak bisa dianggap aman pada kebiasaan atas wanita. Wala 'alal mujawara fi sukna, tidak juga bertetangga dalam tempat tinggal dan selainnya. Arubama, kadang-kadang menguasai oleh syaitan, fayaqul fasad, terjadilah fasad. Diceritakan oleh Sayyidina Abu Abbas Ahmad bin Yaqub annahu ru'ya Ma'ruf al-Qarhi fi naum, sesungguhnya telah dimimpikan Syekh Ma'ruf al-Qarhi. Ini telah termasuk ulama sufi yang ditulis biografinya dalam kitab Risalatul Syariah. Telah dimimpikan Imam Ma'ruf al-Qarhi dalam tidurnya. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, ma sana'allahu bik, apa yang Allah perbuat denganmu? Qala abahani al-jannah, telah memberikan oleh Allah kepadaku akan surga. Ghaira anna fi nafsi hasratun, selain sesungguhnya di dalam jiwaku ada penyesalan. Apa penyesalannya? Ini kharajtu minad dunya wa lam atazawwaj, aku keluar dari dunia dan aku belum sempat menikah. Itu penyesalan pada Imam Ma'ruf al-Qarhi, enggak sempat menikah karena sibuk dengan ilmu dan ibadah. Tapi setelah masuk surga belum menyesal. Apa kata penyesalannya? Kharajtu minad dunya wa lam atazawwaj. Cukup sah? Sudah cukup belum? Ini dalil-dalil khutbah nikah. Nah, itu kata beliau tadi saya sudah sebutkan, sebagian besarnya hadis itu dipangkal. Kemudian tambahannya di sini. Waqad aratu jumlatan minha, tersambung yang tadi. Qad alamtu, aku sudah memberitahu di awal bab ma'zam zalik, sebagian besarnya. Tapi di sini ada tambahan kembali. Di antaranya adalah ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj, fa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa inna lahu wija', ay qati'u litawqani, bisa menghentikan bagi gejolak syahwat. Ba'ah dengan mat, ba'ah menurut bahasa artinya jima. Nah, menurut bahasa artinya jima. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu di antara kalian jima, maka adalah dia berkawin. Yang dimaksud di sini bukan jima, dia adalah ma'al mu'unah. Jadi bukan jima doang, tapi beserta ada biayanya. Karena ada hadis yang berbunyi, man kana minkum za taulin falyatazawwaj, siapa saja yang ada di antara kalian punya kemampuan, hendaklah dia menikah. Nah, titik. Itu dua hadis tambahannya. Kita kembali keluar. Walima fihi, kenapa juga nikah itu hukumnya sunnah? Alasannya adalah mafihi, karena sesuatu yang ada di dalamnya nikah min hifziddin, dari menjaga agama. Menjaga agama. Orang sudah menikah, dia tidak akan pergi ke tempat-tempat yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang belum menikah. Agamanya akan terjaga. Kenapa agamanya terjaga? Karena pandangannya terjaga. Wa baqa'in nasl, dan mengekalkan keturunan. Baqa'in nas, mengekalkan keturunan. Amma ta'ikul ajizu anil mu'un, adapun orang yang punya keinginan
tapi tidak punya kemampuan dari biaya, punya keinginan tapi ajiz, tidak punya kemampuan anil mu'un dari biaya, fal aula lahu, maka yang terbaik baginya adalah tarkuhu, meninggalkannya nikah. Itu yang terbaik. Terbaik meninggalkan nikah. Wa kasru hajatihi, dan memecahkan keinginannya dengan berpuasa. Labid dawa, tidak boleh dengan obat. Nah, jangan sampai nafsu syahwat itu dipecahkan dengan obat-obatan. Dia minum pagi-pagi jus kapur barus, kemudian besok kapur barus, kemudian dia makan obat pelemah syahwat, misalnya apa, saya nggak tahu. Itu hukumnya haram. Tapi cara melerai syahwatnya adalah dengan cara berpuasa. Puasa Senin Kamis. Kalau masih bergejolak juga, puasa Nabi Daud. Tambah parah, puasa dahar. Parah juga, puasa bernafas. Nah, insyaallah redah. Sebetulnya bukan salah yang puasanya. Nabi sudah sabdakan puasa itu bisa mengatasi syahwat. Kenapa saya puasa masa syahwat bergejolak? Bukan puasa kamu yang salah, tapi cara puasa kamu yang salah. Kenapa caranya salah? Karena dia puasa balas dendam. Makannya waktu buka itu enggak ditahan. Sama aja, bahkan lebih banyak lagi. Nah, itu masalah. Kan puasa yang salah, cara bukanya yang salah. Wa kuriha li ajizin 'anil mu'uni ghairu ta'ikin, dimakruhkan ia nikah li ajizin, bagi orang yang tidak mampu, anil mu'uni dari biaya, ghairi ta'ikin, yang tidak punya kemauan. Kemauan enggak perlu, enggak ada hajatnya sama sekali. Kenapa? Usia sudah 90 tahun. Kemudian biaya juga enggak ada. Diajak makan itu dengan dengan bantuan tetangga. Bapak itu, bukan bapak sih, kakek buyut itu, dia hidup dengan tetangganya, kemudian nikah dia nggak perlu, lalu melamar ya. Nggak punya hajat sebetulnya. Maka hukum nikahnya makruh. Wa yajibu bin nazri, wajib ia nikah dengan nazar. Ketika nikah dihukumkan sunat nazar ya. Kalau saya khatam 30 juz akan menikah, sah khatam wajiblah hukum menikah karena dia bernazar. San, coba buat nazar nikah. Wala nazar. Biar wajib kan pahalanya besar pada sunnah, ya kan? Ketika orang tidak bernazar nikah, hukum nikah apa? Sunnah, pahalanya kecil. Tapi kalau dia bernazar jadi wajib, pahalanya besar. 70 kali pahala puasa sunnah, 70 kali puasa, 70 kali pahala nikah sunnah. Buatlah nazar, Safir. Nazar. Lillahi alaiya. Setelah titik. Perhatikan ini baik-baik, anak muda. Wa sunnah nazru kullin, disunahkan memandang masing-masing minaz zaujaini, dari suami istri. Kapan? Tulis itu kapan? Kapan Ismail? Kapan? Ba'dal azmi ala nikah. Setelah bertekad untuk nikah baru memandang, bukan dipandang-pandang lalu bertekad untuk nikah. Pandang-pandang, kok pendek orangnya, itu tinggi, main cantik, orang cantik, hitam dikit, lalu gosong. Dilihat satu-satu, pas nyangkut di hati, lepas itu baru dilamar. Itu cara akad nikah yang sesat. Nah, dia azam dulu, baru pandang. Kapan azam itu muncul?
setelah mendengar informasinya. Maka yang pertama cari informasi. Astagfirullah. Dia anak siapa? Tafir? Saman. Nah, bapaknya siapa? Saudaranya siapa? Belajarnya di mana? Belajar. Kemudian agamanya bagaimana? Selesai informasinya, selesai. Cocok di selera, sesuai yang di hati. Nah, kemudian baru nazar. Nah, datang namanya ta'aruf. Nazar itu qoblal khitbah, sebelum melamar. Jangan melamar dulu baru ta'aruf. Ta'aruf dulu baru melamar. Sunnah nazru kullin, disunahkan memandang masing-masing al-akhara kepada yang lain, ghaira auratin, selain aurat. Mukarratin, yang disebutkan ia aurat dalam syarat-syarat. Aurat yang sudah ditetapkan dalam syarat-syarat salat. Fayanzuru, maka memandang ia seseorang, minal hurrati, dari orang merdeka. Kalau istrinya itu wanita merdeka, apanya yang dipandang? Wajihaha, mukanya saja. Mukanya. Atau apa dipandang mukanya? Liya'rifa jamalaha, supaya mengetahui ia seorang kecantikannya. Wa kafaiha, dan yang kedua yang dipandang dua telapak tangannya. Zahran, punggungnya. Batnan, telapaknya. Untuk apa dipandang? Liya'rifa khusubata badaniha, supaya mengetahui ia seseorang kesuburan badannya. Supaya mengetahui ia seseorang kesuburan badannya. Titik. Nah, ini perlu belajar khusus. Telapak tangan. Nah, lihat punggungnya. Lihat telapaknya. Maka dilihat di punggung, lihat telapak tangan, antum bisa melihat di subur atau enggak subur. Ya, bukan juga antum terpaut dengan hukum garis tangan. Itu sesat itu. Dah belajar tak fikih, sudah, sini saya ajari. Ya, garisnya. Oh, ini enggak cocok. Garis tangannya enggak cocok. Bukan itu maksudnya. Ketika seseorang merapatkan jari-jarinya, ini di sini tidak ada celah. Tidak ada celah antara jari dan jari, bukan ditekan ya, santai saja. Ada celah. Ada celah? Sedikit. Berarti sehat. Tapi kalau antum rapatkan jari ke jarinya, renggang di situ, itu orang sesakitan itu. Nggak usah. Apakah begini? Enggak apa-apa jarinya, renggang. Sesekitar. Lihat telapak tangannya. Lihat punggungnya. Lihat telapaknya. Ada lagi punggungnya. Kasar. Oh, kasarlah semuanya. Halus semuanya. Bukan diraba, lihat saja. Tapi tak ada orang buat begitu kan? Tak tahu lah. Tidak ada. Wa mimman biharikun, dan dari seseorang yang dengannya istri atau calon istrinya atau wanita itu ada sifat budak. Yang dilamar itu budak, dia termasuk laki-laki yang halal menikah dengan budak. Maka yang dipandang adalah ma'ada bainas surah rukbah, anggota tubuh yang pusar dan lutut. Kalau dia menikah sama budak, tutup anggota tubuh di atas pusar terus ke bawah lutut. Nah, itu saja yang ditutup, selebihnya boleh dicek. Wahuma, dan keduanya, calon suami, calon istri,
yang zuroni saling memandang kedua-duanya, minhu darinya yang lain, akan demikian. Kalau sekiranya calon istrinya itu adalah orang merdeka, dipandang muka dan telapak tangan, maka si istri memandang calon suaminya juga muka dan telapak tangan. Kemudian kalau sekiranya calon istrinya itu adalah budak sahaya, maka dia boleh pandang di atas pusar di bawah lutut, maka suami yang akan melamar ini juga harus pakai anduk. Maka dia akan lihat antara pusar dan lutut. Isbal perutnya nggak jadi. Soalnya gitu. Oh, ulu dadanya, saya takut. Nah, sispek badannya mengerikan. Itu makna yang zurani min hudalik, kedua-duanya memandang darinya demikian. Kalau istrinya muka dan telapak tangan, maka calon suami juga sama, muka dan telapak tangan. Wala budda fi halin nazari min tayakkuni khuluwiha min nikahin wa iddatin. Dan harus di dalam halal memandang, yaitu min tayakkuni dari diyakini, khuluwiha kosongnya wanita dari nikah dan iddah. Dan pastikan dulu, jangan informasinya nggak lengkap. Ya dengan informasi di kawan tetangganya cantik, soleh, taat, beribadah, ini hanya sekedar itu informasi. Akhirnya dia lakukan nazar. Ternyata suami tetangganya itu ada di Saudi, wanita yang masih bersuami atau wanita yang masih menjalani masa iddah, hukumnya tidak boleh. Jadi sebelum memandang, pastikan dulu wanita itu tidak ada dalam ikatan nikah dan tidak dalam masa iddah. Wa alla yaghliba ala zani annahu la yujabu, dan bahwa tidak berat di atas dugaannya seseorang, sesungguhnya seseorang tidak akan diterima. Itu boleh memandang berat di atas dugaan bahwa dia tidak akan, bahwa tidak berat di atas dugaannya bahwa dia tidak akan tidak diterima. Saya pahami itu bahasa boleh sedikit. Bahwa tidak berat di atas dugaannya. Apa yang tidak berat? Bahwa dia tidak diterima. Berarti dia punya dugaan ada kemungkinan untuk diterima. Tapi kalau berat dugaan dia tidak akan diterima, jangan coba memandang. Kenapa? Nanti akan menyesal. Nah, akhirnya merana dia. Sudah tahu kamu gak akan diterima, kenapa diadakan acara pandang-memandang? Ketika terpandang, akhirnya terpaut. Setelah terpaut, ditolak. Hanya dia kurus kering. Nasi dia sekarang gak mau makan dia. Apa bang? Patah hati sejak memandang kemarin. Salah sendiri sih. Dan gak bakal yakin gak bakalan diterima melihat pula anak gadis orang. Itu syaratnya. Tapi kalau ada harapan diterima, boleh memandang. Ya lumayan lah, punya modal-modal. Hidung setengah Arab, kulitlah nggak gelap-gelap sekali, punya alis lumayan teratur, bukan kayak semut kacau balau. Alhamdulillah masih ada walaupun nggak cukup. Nah, ada harapan untuk diterima. Wa nudiba liman la yatasayyaru lahu an-nazru, wa nudiba liman la yatasayyaru lahu an-nazru ayyursila nahwa imra'atin litata'ammalaha wa tasifaha lahu. Disunahkan liman bagi seseorang la yatayassaru, tidak mungkin, tidak mudah baginya memandang.
tidak mudah baginya untuk memandang. Ada beberapa faktor. Mungkin orangnya jauh di tempat dia. Jadi kalau pergi memandang aja ngeluarkan uang sekian, takut mubazir. Kemudian ada tipe orang yang memang gak mau dia dipandang. Kata dia, kalau saya dilamar saya terima. Kalau lihat-lihat dulu tuh sorry. Nah, saya bukan barang jualan. Tinggi pula egonya. Padahal nggak tahu hadis Nabi dia. Dikasih tahu hadis saya tetap nggak terima dia. Pokoknya anak itu nggak mau dipandang oleh calon suaminya. Nggak ada cara untuk dia dipandang. Apa solusinya? Apa solusinya? Astagfirullah, apa solusinya? Ayyursila, bahwa dia mengirim utusan nahwa imra'atin, seumpama perempuan, litata'ammalaha, supaya memperhatikan ia perempuan kiriman, ia perempuan utusan, akannya perempuan yang akan dilamar, dan menceritakan ia perempuan utusan, akannya perempuan yang akan dilamar baginya seseorang. Oke, kata dia, nggak mau dipandang, nggak lah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa laki-laki itu 9. Dia punya ide. Dia hubungi bibinya. Nanti bibi ikut taklim masur gitu ya. Di rumah bapak itu, tolong lihat anak gadisnya cocok untuk saya. Ya, yang namanya perempuan sama perempuan, dia buka hijab. Nah, si bibinya ada, lihat di jauh. Diambil pula fotonya. Tembus. Itu hukumnya boleh. Kapan? Boleh-boleh ya. Kapan? Ba'dal azmi. Nah, atau adiknya. Oh, itu lebih cepat lagi urusannya. Saya punya adik perempuan. Nah, itu bisa digunakan. Jadi utusan penyelidik. Jadi di mana ada tali surat, antum ikutkan ibu sama adik di situ. Jadi adik antumnya itu kan cari untuk abangnya. Ada yang cocok. Ada yang cocok. Gak ada yang cocok. Setiap kali tali surat gak ada yang cocok. Karena memang mak-maknya hadir semuanya. Nah, watasifu wa kharaja bin nadari, keluar dengan kategori memandang, al-massu, menyentuh. Yahrumu, maka haram ia menyentuh karena tidak ada hajat kepadanya. Titik muhimmatun. Penting. Yahrumu ala rajul, haram terhadap laki-laki, walau syai'an hamman, walaupun itu orang tua renta. Ta'ammudu nazari syai'in, bersengaja memandang sesuatu, min badani ajnabiyatin, dari badan wanita ajnabiyah, hurratin au amatin, naat kepada ajnabiyah, merdeka ia atau maaf. Kalau begini hadir kana, hurratan au amatan, merdeka ada ia wanita ajnabiyah atau amah, maka barisnya hurratan, tadinya kanats, hurratan kanats au amatan. Balagat, yang telah sampai ia wanita, haddan tustahabi, batasan yang diminati padanya wanita, padanya batasan. Batasan yang diminati padanya batasan. Nah, batasan usia berapa seorang wanita yang sudah diminati oleh lawan jenisnya? Usia berapa? Usia 4 tahun? Hah? Supaya ada minat sama anak 4 tahun? 5? 6? Dikhawatirkan ke 6. Nah, 3 tahun lagi balik, 9 tahun. Ini anak SD kelas 1. Dibantu menyeberangi jalan, pegang tangannya, haram. Ini kalau masih anak-anak, oh, mana ada si anak-anak. 2 tahun lagi dia balik, bisa hamil. Jadi anak-anak itu usia 5 tahun lah.
6 tahun tuh nggak boleh lagi, tutus taha. Apalagi zaman sekarang, oh orang cepat besarnya karena sering makan makanan instan, jadi cepat besar badannya. Usia 4 tahun udah kayak 7 tahun. Nah, tergantung kepada perkembangan juga, tapi standarnya 5. Walau sauha, walaupun ada ia wanita itu jelek sekali, atau ajuzan, atau tua sekali. Jadi nggak ada alasan bagi laki-laki memandang kepada wanita, alasan karena wanita itu sudah tua, sudah sanggap nenek saya sendiri, tetap nggak boleh. Dan begitu juga sebaliknya. Khilaf bagi Imam Al-Hawi sama dengan Imam Rafi'i. Wa inna zara bi ghairi sahwatin aw ma'a amnin fitnati alal mu'tamad. Walaupun memandang ia seseorang, laki-laki kepada wanita atau wanita kepada laki-laki, hukumnya haram walaupun tanpa syahwat, walaupun aman dari fitnah menurut pendapat mu'tamad. Nah, menurut pendapat mu'tamad, la fi nahwi mir'atin, tidak haram pada seumpama cermin. Nah, tidak haram pada seumpama cermin. Dia nggak lihat wanita itu, cuma lihat spion aja. Sedang bawa motor, lampu merah, parkir. Ya tadi lihat spion kanan aja orang. Belum lagi nyebrang pada spion kapan? Spionnya di atas spionnya itu ada penumpang lain belakang. Nah, apa hukumnya? Tidak haram. Nah, colokkan mic-nya Isa. Jadi tidak pada seumpama cermin, sebagaimana berfatwa dengannya oleh ghairu wahid. Ghairu wahid, tidak satu orang. Jadi banyak ulama yang berfatwa. Jadi, maka melihat foto di sampo Sangsir, kemudian sampo Alikoboy, sabun ini, sabun itu, ada gambar wanita di situ, tapi dia tutup mata segala. Samponya dibuka baju semuanya. Haram nih. Haram. Nah, bungkus makanan dirobek. Oh, haram. Kenapa? Ada gambar wanita. Haram. Itu gak belajar fikih, tapi belajar warang. Nah, warang tanpa fikih, alhamdulillah bagus. Nah, tapi secara hukum fikih, kalau ada gambar-gambar wanita di cermin, di kertas, di mana-mana, maka hukumnya tidak haram. Perkataan Imam Asnawi taba'an li raudhati, mengikut pendapat Raudhah, as-sawabu ala as-sawabu, pendapat yang benar, halun nazari, halal memandang kepada muka dan dua telapak tangan ketika aman fitnah, do'ifun, itu do'if. Jadi jangan antum terpengaruh dengan pendapat tersebut. Kata Imam Zainuddin, pendapat Imam Asnawi ikut pendapat Imam Raudhah, mengatakan as-sawabu halun nazari ilal wajhi wal kafain, halal hukumnya memandang kepada muka dan dua telapak tangan ketika aman fitnah, itu pendapat dhaif. Wakaza, begitu juga ikhtiyar Azra'i, pilihan Imam Azra'i akan pendapat sekelompok ulama yang mengatakan yahillu nazaru wajhin wa kafin ajuzin, boleh halal memandang muka dan telapak tangan nenek-nenek, ya'manu man nazarahuma, yang merasa aman oleh orang yang memandang keduanya dari fitnah, itu juga dhaif. Titik. Itu kan dah tua, jadi saya anggap nenek saya sendiri,
memandang muka nenek-nenek, hukumnya haram. Ada pendapat yang membolehkan itu. Imam Azra'i, Raudah, Imam Asnawi, itu pendapatnya dhaif. Tahilnya di depan. Yuhallu ma'al karahati an-nazaru bila syahwatin wa khawfi fitnatin ilal amati illa ma baina surra wa rukbah. Tatakil dihalalkan ma'al karahati serta makruh, halal tapi makruh, an-nazaru memandang bila syahwatin dengan tanpa syahwat, wa khawfi fitnatin dan tidak khawatir fitnah. Kemana halal memandang? Kepada budak sahaya yang akan dinikahi, kecuali yang tidak halal ma baina surrah wa rukbah, anggota tubuh antara pusar dan lutut, karena sesungguhnya anggota tersebut auratuha fi shalah, adalah auratnya budak sahaya di dalam salat. Seperti pembahasan di awal yang dibahas oleh Imam tadi, ketika yang dinikahi itu adalah budak wanita, maka boleh dia pandang kepada selain anggota pusar dan lutut. Walaysa minal aurati as-sautu, maka tidak termasuk dari aurat adalah suara. Nah, suara aurat itu bukan mazhab kita itu. Suara enggak aurat. Tapi jangan sampai di situ aja dibaca. Kadang-kala pelajar-pelajar pondok pesantren sampai situ aja langsung tidur dia. Suara enggak aurat. Dah situ aja. Lalu didengarkanlah wanita menyanyi-nyanyi. Haram hukumnya, suara enggak aurat. Dia kelengkapannya. Walaysa minal aurati as-sautu, tidak termasuk pada aurat adalah suara. Fala yahrumu sama'uhu, maka tidak haram mendengarkannya suara, kecuali ada kecualinya. In khasya minhu, jika khawatir ya seorang darinya suara akan fitnah, atau tazza, atau iltazzabi, menikmati ya seorang dengannya suara. Kalau dia menikmati suara tersebut, hukumnya haram. Kalau dia terfitnah dengan suara tersebut, apa maksud terfitnah? Terpancing nafsunya, berusaha mengenal siapa pemilik suara, kemudian dia jatuh dalam fitnah, maka hukumnya haram. Afta ba'dul mutaakhirin, berfatwa oleh sebagian ulama mutaakhirin, bijawazi nazaris saghiri lin nisa fil walaimi wal afrah, boleh memandang oleh anak-anak kecil bagi wanita-wanita pada saat walaim, kenduri-kenduri, dan afrah, acara kegembiraan. Ketika kita sudah siapkan satu tempat, di situ semuanya ibu-ibu, kemudian tempat yang lain laki-laki, kemudian pada saat itu ada perlu penghidangan daripada laki-laki akan memberikan hidangan, makanan, minuman semuanya, maka kita kirimlah anak-anak kecil, hukumnya boleh. Nah, wal mu'tamadu inda syaikhain, pendapat yang kuat menurut Imam Bukhari dan Muslim. Menurut pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ada mujawazi nazari farji saghiratin la tustaha, tidak boleh memandang farad anak kecil yang tidak diminati. Nah, bayi usia 1 bulan, bayi usia 1 tahun, nah, dia buang air di halaman, antum lewat, melihat, hukumnya tidak boleh itu apa? Haram. Wakilah pendapat kedua enggak haram, dimakruhkan hal demikian. Wasahha al-mutawalli, menganggap sahih oleh Imam Mutawalli halan nazari farjis saghir ila tamyiz, boleh memandang farad anak-anak kecil yang laki-laki ini. Tadi saghirah ya, saghirah, anak wanita kecil. Sekarang
anak laki-laki kecil sampai tamyiz. Nah, maka kalau anak laki-laki kecil itu agak mudah ngurusnya. Usia 2 tahun nggak pakai baju, nggak pakai celana, dia di halaman lari-lari, biarkan aja. Ini mandi hujan. Nah, apa tuh kamu cek sih? Titik kamu tuh lintah. Biarin aja. Tapi kalau anak wanita nggak boleh. Anak wanita harus dijaga kehormatannya dari kecil. Nah, anak laki-laki itu enaknya di laki-laki. Nah, lumpur dia 3 tahun misalnya, biarin saja. Capek, kasih celana, jatuh lagi, kotor lagi, capek jatuh lagi. Nah, ambil celananya, buka celana, buka bajunya, masukkan dalam lumpur dia. Nah, mainlah. 3 ke kolam renang. Kalau anak laki-laki, suruh aja berenang selesai. Anak kecil, usia 1 sampai 3-4 tahun. Tapi anak wanita itu tetap dikasih pakaian kalau berenang tuh bedanya. Dari kecil sudah dibedakan. Wajazama bihi ghairuhu. Wajazama bihi ghairuhu. Menegaskan dengannya pendapat boleh oleh selainnya Imam Mutawalli. Pendapat kedua hukumnya haram. Nah, pendapat kedua hukumnya haram. Wa yajuzu li nahwil ummi nazaru farjaihima. Boleh bagi seumpama ibu memandang farad keduanya. Nah, ibunya enggak apa-apalah. Kemudian menyentuhnya. Kapan itu boleh? Zaman ar-ridha. Pada waktu disusui, pada masa menyusui, dan tarbiyah mendidik, mengasuh, merawat karena darurat. Karena darurat. Anaknya kencing usia 2 tahun, ibunya pejamkan mata, ganti popoknya. Nah, pejamin mata, ganti popoknya. Selesai popok diikat, buka mata, kepalanya di situ, bukan badannya. Kalau anaknya pakai popok, udah kayak itu dia, Power Rangers. Nah, kadang-kadang dilihat udah bengkak, digigit tungau. Kenapa? Maknya tutup mata terus pasangnya. Coba tutup mata, coba tutup mata. Kenapa pejam mata? Aurat. Tahu nih aurat anak saya? Malu. Gak tahu kena tungau. 3 hari udah bengkak, sebesar balon nih, balon apa? Udah balon nih, bengkak ternyata. Itu kan hilang daripada mana tarbiyah. Apa mana tarbiyah? Mengasuh, merawatnya nggak bisa kalau pakai pejam mata. Itu maknanya darurat. Bapak, apa boleh? Hah? Boleh. Disebut ibu di sini karena ibu identik dengan perawatan. Walil abdil adili an-nazaru ila sayyidatihi al-muttasifa bil adalah ma ada ma baina surah rukbati kahi. Bagi budak laki-laki yang adil, ini dah masuk pada hukum pandang memandang. Bagi budak laki-laki yang adil boleh memandang kepada sayyidahnya, majikan wanitanya, al-muttasifa bil adalati, yang bersifat ia majikan dengan adil juga. Mana yang boleh dipandang oleh budak kepada majikan wanitanya? Ma baina surati wa rukbati, ma ada anggota selain pusar dan lutut, kahi sama dengan dianya sayyidah kepada budak laki-laki. Majikan wanita boleh memandang budak laki-lakinya kepada anggota di atas pusar di bawah lutut, maka budak laki-laki yang adil boleh memandang wanita majikannya yang adil juga kepada anggota di atas pusar dan lutut. Bukan dalam artian antara budak laki-laki dan majikan sama-sama pakai handuk lalu masak di dapur, kan itu maksudnya. Tapi kalau ketika seorang majikan menyusukan anaknya, lalu budak laki-lakinya masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, izin masuk tuan, silakan masuk. Majikan tetap aja begini santai, boleh nggak? Itu yang maksudnya boleh. Bukan berarti dalam tanda kutip
mereka tidak menjaga kehormatan satu sama lain. Misalnya dia cuma tinggal yang budak laki-lakinya, dia waktu makan semuanya pakai handuk aja berdua, itu hukumnya boleh. Jadi pemahamannya bukan seperti itu, tapi pemahamannya ketika dalam kondisi tertentu ada majikannya masuk atau budak sahayanya masuk, dia dalam kondisi hanya menutup pusar dan lutut saja, maka hukumnya boleh. Nah, tapi kalau orang lain, tentu dia akan siapkan diri dulu untuk menerima tamu. Titik. Wali muhrimin, maaf, wali mahramin, boleh bagi seorang mahram, walau fasikan, walaupun dia fasik, atau kafiran atau kafir, nazaru memandang, ma sesuatu, wara'a suratin wa rukbatin minha, wara' selain, wara' di belakang, memandang sesuatu di belakang pusar dan lutut darinya. Karena zariha, sebagaimana memandangnya wanita, ilaihi kepadanya mahram. Jadi seorang ayah kepada anak perempuan, seorang bibi kepada keponakan, seorang keponakan kepada bibinya, maka walaupun yang laki-laki ini itu dia fasik, nggak sholat atau kafir, dia boleh memandang wanita mahramnya selain pusar dan lutut. Itu kalau mahram. Dan bagi mahram dan mumasil yang sama jenis, bagi mahram dan sama jenis itu boleh menyentuh ma wara as-surah wa rukbah, anggota selain pusar dan lutut. Nah, bapak dengan anak laki-laki itu mahram mumasil namanya. Ibu dengan anak wanita, saudara laki-laki dan saudara laki-laki, paman dan keponakan laki-laki, tante dan keponakan perempuan, itu mahram dan mumasil. Hubungan mereka mahram, mereka sama jenis kelamin, maka mereka boleh menyentuh selain pusar dan lutut. Kalau sekiranya seorang tantenya minta digosokkan bagian punggung ketika mandi, atau minta dipijit karena pegal-pegal, itu hukumnya boleh. Begitu juga seorang ayah kepada anak laki-laki, anak laki-laki kepada ayah, anak perempuan dan ibunya, itu boleh. Tapi kalau anak laki-laki, saudara laki-laki dan saudari perempuannya nggak boleh. Nah, saudara laki-laki mau memijat saudari perempuannya dengan tanpa alas selain pusar dan lutut, selain anggota pusar dan lutut, hukumnya tidak boleh. Tapi kalau dibalik baju boleh. Nah, ya. Masu zahrin aw sakin mahramatin ka ummiya binti wa'si la hilu. Masu zahrin menyentuh punggung, wasakin dan betis, mahramihi, ya, mahramihi, mahramatin. Nah, masu zahrin menyentuh punggung, ausaki mahramatin, atau betis wanita mahram, seperti ibunya sendiri, anak perempuannya sendiri, dan sebaliknya, yaitu menyentuh mahram, dia sentuh bapaknya sendiri atau kakaknya sendiri, la yahillu, hukumnya tidak halal, kecuali karena hajat atau syafaqah, rindu, kasih sayang. Hajat, kaki ibunya terkilir, boleh, atau karena syafaqah. Wa haitsu haruma nazaruhu haruma masuhu bila hailin. Ketika haram memandangnya, haramlah menyentuhnya juga dengan tanpa alas. Li'annahu ablahu fil ladzah,
karena sesungguhnya menyentuh itu lebih mubalaghah, berlebihan dalam lezat. Memandang dengan menyentuh lebih daripada memandang. Kalaulah memandang hukumnya haram, apatah lagi menyentuh. Naam iya. Yahrumu masru wajah ajnabiyah mutlak. Haram menyentuh muka wanita ajnabi mutlak. Haram menyentuh muka wanita ajnabiyah mutlak. Wa kullu ma haruma nazaruhu minhu, dan setiap sesuatu yang haram memandangnya sesuatu. Wa kullu ma haruma nazaruhu minhu, setiap sesuatu yang haramlah memandangnya sesuatu darinya seseorang, minhu darinya laki-laki, au minha atau darinya perempuan, muttasilan hal keadaan sesuatu itu masih bersambung dengan tubuhnya, haruma nadharuhu, niscaya atau itu haram memandangnya sesuatu, munfasilan hal keadaan terpisah. Setiap perkara yang haram memandangnya sesuatu, setiap sesuatu yang haram memandangnya sesuatu, minhu darinya laki-laki atau minha darinya perempuan, hal keadaan sesuatu itu masih muttasil bersambung dengan tubuhnya, itu haram memandangnya juga, hal keadaan sesuatu sudah terpisah. Maka dokter setelah menghitam, maka ujung apa itu? Ujung lintah orang bilang. Itu jangan dibuang sembarangan. Harus ditanam, tidak boleh dilihat oleh wanita. Kalau ada bom bunuh diri, ada tangan wanita, apa hukum memandang tangan wanita? Haram. Kalau ketemu tangannya saja, haram juga dipandang. Jadi anggota tubuh dari perempuan, anggota tubuh dari laki-laki, ketika anggota itu lengket di tubuhnya, haram hukumnya kita pandang, haram hukumnya kita sentuh. Ketika sudah terpisah juga hukumnya haram. Contoh, qalamati yadin, kuku, potongan kuku tangan atau kaki, potongan kuku tangan atau kaki. Laki-laki boleh dipandang oleh orang lain tangannya, kukunya juga boleh. Tapi menyentuh kuku, boleh wanita ajnabi menyentuh kuku laki-laki? Tidak boleh. Maka kalau ketemu kuku laki-laki oleh wanita ajnabiyah, dia pandang, boleh dia sentuh, haram. Boleh seorang laki-laki memandang kuku wanita? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Menyentuhnya juga tidak boleh. Maka ketika untuk masuk ke dalam asrama perempuan, melakukan pindah asrama, lemari diangkat, ketemu kukunya, jangan diambil. Ini diambil, diikat dengan benang 7 warna, ini dibaca. Gak boleh, haram. Tentunya juga haram. Ketemu rambutnya juga haram. Dan bulu-buluan, setelah dibuang langsung betul-betul dibuang, dan diserak sembarangan. Hukumnya juga haram. Jadi rumusnya demikian. Baik laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Setiap perkara yang haram dilihat ketika menyatu dengan tubuhnya terpisah juga haram. Wasyari imra'ah, rambut wanita. Anah rajul, bulu kemaluan laki-laki. Bisa cukur 1 berdua, nggak boleh. Astagfirullah.
pinjam Safir pisau cukur antum, kata Ihsan. Bela, pas pinjam, ada 2 lembar situ. Maka Ihsan melihat itu hukumnya haram. Dia pegang pakai tangan, membuangnya juga haram. Mana cara itu? Ambil ini cempial. Bicaranya. Enggak kasih sama Safirullah, ada bulu nih, tolong buang. Nah, itu hukum. Jelas. Wajibu muwaratuhuma, maka wajib menimbun kedua-duanya. Wanita telah menyisir rambut, rambutnya itu harus dikuburkan, jangan dibuang sembarangan. Laki-laki juga ketika mencukur bulu ana maka harus dibuang dan sampai kelihatan oleh siapapun, termasuk orang lain. Wa tahtajibu wujuban muslimatun an kafiratin, menutup diri hukumnya wajib oleh seorang muslimah dari wanita yang kafir. Jadi wanita muslimah kalau sama-sama berada di satu tempat, itu wanita muslimah wajib menutup aurat serapi-rapi mungkin supaya wanita kafir ini tidak melihatnya. Kalau dia melihatnya, dia akan ceritakan kepada suaminya atau saudaranya. Begitu juga afifah anfasiqah, wajib menutup diri oleh wanita muslimah yang afifah. Afifah yang bisa menjaga diri, yang terpelihara dirinya, terpelihara kehormatannya dari wanita fasiqah, wanita yang fasik, dan sama sahak, lesbi. Bukan berarti ini pondok putri kita semuanya wanita di sini santai-santai saja, belum tentu. Perhatikan baik-baik, ada yang enggak kecenderungannya dan sahak atau zina, atau kiyadah. Kiyadah itu apa ya? Kiyadah qaid, arti dasarnya seorang penuntut. Kiyadah bisahak, zina, kiyadah. Coba lihat kiyadah. Dayus mucikari. Dayus mucikari. Mucikari ya. Dayus. Si mucikari. Mucikari itu agen wanita. Agen wanita. Dia empowerment kepada laki-laki tentang seluk-beluk lekuk tubuh wanita. Jadi laki-laki itu mendengarkan dia cerita, kemarin saya kolam renang jumpa wanita, Masya Allah, min amami arba wa min khalfi samania, dari depan 4, di belakang 8. Itu namanya mucikari. Jadi dia melihat itu, mencari informasi untuk diceritakan kepada orang lain. Nah itu, kalau ada orang-orang seperti itu, maka seorang wanita muslimah harus jaga diri, hati-hati. Wa yahrumu mudajatu rajulaini, haram tidur bersama. Haram tidur bersama 2 orang laki-laki, awimra'ataini, atau 2 orang wanita, ariyaini, yang tidak berpakaian kedua-duanya, yang telanjang kedua-duanya, fi thawbin wahid, dalam pakaian yang sama. Dia pakai satu selimut.
Wa illam yatamasaka, walaupun tidak bersentuhan kedua-duanya, au taba'ada, atau berjauhan kedua-duanya, ma'attihadil firash, berserta satu tempat tidur. Ma'attihadil firash, berserta satu tempat tidur. Kecuali tempat tidurnya beda. Selimut yang dia pakai itu terpal. Satu tidur di atas ranjang, satu tidur di bawah ranjang. Jadi selimutnya sama, nggak apa-apa. Karena beda tempat tidur. Bahkan kamarnya beda, tapi selimutnya sama. Nggak masalah. Tapi kalau tempat tidurnya sama, walaupun selimutnya panjang luas, tetap nggak boleh. Bila bagi Imam Subki membahas wabahsu istisna'il abi awil ummi li khabarin fi ba'id jiddah. Pembahasan yang mengecualikan ayah atau ibu karena ada hadis di dalamnya itu jauh sekali. Memisahkan antara ayah dan ibu, mengecualikan ayah dan ibu itu jauh sekali. Kalau sekiranya anak laki-laki telanjang, ayahnya telanjang, tidur dalam satu selimut, boleh nggak? Tetap nggak boleh. Ada pendapat mengatakan kecuali ayah dan anak, ibu dan anak perempuannya, ayah dan anak laki-lakinya, itu dikecualikan dalam bab ini. Ba'id jiddah, jauh sekali. Artinya sulit untuk diterima, jauh dari kebenaran. Kalaupun tidak dikecualikan, tapi jarang lah, aneh lah kejadiannya. Sampai bapak anak telanjang dalam satu selimut. Kecuali darurat, semuanya udah kena banjir bandang. Jadi satu-satunya selamat cuma selimut. Oke, satu berdua mak sama bapak, salah. Anak laki-laki sama bapak, anak perempuan sama ibu. Itu mungkin solusi daripada bapak sama anak, bapak sama ibu aman, tapi anak laki-laki sama anak perempuan itu yang haram. Maka dikecualikan dalam kondisi seperti itu biasa-biasa saja. Kalaupun tidak dikecualikan tapi sulit ada kejadian seaneh itu, wajibu tafriqu baina ibni asara sinin wa abawaihi wa ikhwatihi fil midja atau fil madja. Wajib hukumnya memisahkan antara anak usia 10 tahun dan kedua orang tuanya dan saudari-saudarinya, akhwat, ikhwatihi, dan saudari-saudarinya pada tempat tidur. Anak kalau sudah usia 10 tahun jangan tidur lagi sama bapak, jangan tidur lagi sama ibu, jangan tidur lagi sama adik perempuan. Wa in nazara fihi ba'duhum binisbati lil abi awil wa in nazara fihi ba'duhum, walaupun memperhatikan padanya anak oleh sebagian mereka dengan disebut kepada ayah atau ibu. Wa in nazara, memperhatikan maksudnya memberikan pendapat, memberikan tinjauan ulang. Wa in nazara fihi, walaupun memperhatikan maksudnya memberikan pendapat atau tinjauan ulang pada masalah tidur bersama tersebut oleh sebagian mereka dinisbahkan kepada ayah atau ibu. Yang wajib dipisahkan anak 10 tahun itu dari adik perempuannya, dari kakak perempuannya. Kalau dari ayah ibunya, kata sebelum mereka nggak perlu. Nah, ada pendapat yang bilang begitu. Nazara fihi ba'duhum, mengkritik atau berberi pandangan oleh sebagian ulama fikih nisbah ayah dan ibu. Kadangkala ada seseorang yang senang kali tidur sama ayahnya, ada yang senang tidur sama maknya. Kalau katakan haram mana? Kan masalah. Yang wajib itu adalah ketika saudari dengan saudara itu beda kamar, maka Minang menjaga hal seperti ini. Kamar anak perempuan
Kamar anak laki-laki surau nggak ada. Nah, kalau pulang ke rumah masuk ke kamar adik perempuan itu bapak emaknya mengamuk, diteriakin, masuk ke kamar anak gadis. Begitu. Mereka berdua di dalam satu kamar itu nggak dibolehkan, walaupun mahram, walaupun orang tua adik kakak tetap tidak dibolehkan. Wa istahabu tasafur rajulain, disunahkan berjabat tangan dua orang laki-laki. Wal mar'atain awil mar'atain, atau dua wanita, idza talaqaya, apabila bertemu kedua-duanya, laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Wa yahrumu musafatul amradil jamil, haram hukumnya berjabat tangan dan amrad jamil. Amrad artinya laki-laki yang tak berjenggot kemudian tampan. Tapi kalau laki-laki anak-anak yang tidak berjenggot tapi enggak tampan, atau tampan tapi berjenggot, itu enggak berjamil. Karena zarihi, seperti memandangnya dengan syahwat. Jadi bersalaman hukumnya haram, memandangnya juga hukumnya haram. Wa yukrahu musafatu man bihi ahah, dimakruhkan bersalaman dengan seseorang yang pada dirinya ada penyakit menular. Wa yukrahu, dimakruhkan musafahatu, bersalaman, man bihi, seseorang yang pada dirinya ada aha, penyakit seperti abras, sopak dan kusta. Wa yajuzu nazru wajhil mar'ati indal muamalah, boleh memandang muka wanita ketika bermuamalah. Bibai'in, dengan menjual, wa ghirihi, dan selainnya, lil hajati, karena kebutuhan, karena keperluan, ila ma'rifatiha, kepada mengenalnya wanita. Kapan diperlukan? Ketika barang rusak lalu dikembalikan. Ketika kembalikan kepada orang yang nggak kita kenal. Saya beli kemarin sama ibu itu, ibu bercadar. Siapa ibu bercadarnya? Carilah, ini ada 10. Mana bu di antara ibu yang jual barang ke saya? Diam semuanya. Mana kita mau kembalikan? Karena kita nggak tahu. Maka ketika bermuamalah seorang wanita boleh membuka hijabnya ketika akad dulu, hijab. Nah, saya jual barang ini ke kamu harga sekian, saya beli. Dia bukanya, ini ibunya. Kalau salah, kalau rusak, awas tak. Itu lagi saya. Lagi bolak buka lagi. Nah, walaupun dia ikut pendapat cadar hukumnya wajib. Nah, kemudian taklim, mengajarkan sesuatu yang wajib mengajarkannya, seperti Al-Fatihah, seperti gerakan sholat, bacaan sholat, masalah kewanitaan, duna ma yusannu, tidak sesuatu yang disunahkan menurut pendapat yang kuat. Perkara yang sunnah diajarkan itu nggak boleh dilihat muka kepada santriwatinya. Tapi kalau perkara wajib boleh. Nah, di antaranya Fatihah. Bagaimana mengajarkan Al-Fatihah? Kalau dia pakai cadar, buka mulut dikit. Udah buka. Mana bunyinya nggak dibuka. Suruh buka cadarnya, lihat, coba buka. Fatihah saja, yang lain tidak boleh. Tahiyat, pokoknya yang wajib dalam sholat. Nah, itu ketika darurat, tidak ada guru kecuali guru laki-laki. Tapi kalau sudah ada guru perempuan, laki-laki mengajarkan juga, itu namanya yang berkesempatan dalam kesusahan. Nah, Masya Allah, guru tuh bingal tadi. Nah, cabul. Banyak guru-guru yang udah pandai ngajarkan. Dia pengen ngajarkan qiraah juga. Saya guru qiraat, saya guru tajwid saja. Kenapa Ustaz mau senang guru tajwid? Iya, guru tajwid itu kan membetulkan bibir, lidah. Semua santriwati lihat bibirnya. Kalau nggak ada guru kecuali dia, boleh hanya membetulkan Al-Fatihah dan bacaan wajib dalam sholat.
yang lain nggak boleh. Tapi kalau ada guru wanita, ada dia mengajarkan juga, nah dia yang kita masalahkan. Ini ada masalah sama orangnya. Nah, begitu juga dimakruhkan. Mana lagi? Wasyahadati, dan boleh juga memandang untuk syahadat, kesaksian, menjadi saksi, kita menjadi saksi. Tahammul ataupun adab. Tahammul artinya menyaksikan ketika kejadian terjadi, sedangkan adab menginformasikan kesaksian yang sudah kita saksikan. Itu adab. Laha, baik menguntungkan bagi wanita tersebut, au alaiha, atau merugikan kepada wanita tersebut. Lagi Ta'ammudun nazari lis-syahada la yaduru, bersengaja memandang untuk menyaksikan hukumnya tidak mengapa. Fa in tayassara wujudu nisa, walaupun mudah untuk menghadirkan wanita, walaupun mudah mengadakan wanita atau mahram yang mereka menjadi saksi atas pendapat yang kuat. Titik.